Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, duta pajak abal-abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita mau bahas jawaban live Instagram, guys ya. Jadi live Instagram kita itu kan setiap hari Senin malam jam 8 malam dan ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab akan gue jawab di video-video seperti sekarang ini ya. Oke, langsung aja gue sharing teman-teman untuk yang belum terjawab ya. Oke, gue share sound. Oke, ini dia. Jadi ini adalah YouTube live IG yang terakhir kemarin ya. Yang pertama dari Pak Trans Snow White. "Kok, hari ini saya buat e-reporting. Saat input laporan dividen, saya benar input jumlah dividen dan jumlah investasi. Tapi saat saya input di tabel laporan investasi, saya salah angka. Bagaimana saya koreksinya?" Bapak coba bikin laporan baru, Pak. Coba lu bikin laporan baru, timpa aja, Pak, yang lama, terdobel nggak apa-apa. Karena setahu gua, e-reporting ini nggak ada menu untuk pembetulan, oke? Jadi timpa aja, Pak, timpa aja, bikin laporan yang baru dengan nilai yang baru, gitu. Kalau itu pun nggak bisa, ya sudah lupakan aja, langsung lanjut move on ke tahun berikutnya, gitu. Gue juga bingung ya, laporan reporting investasi itu nggak bisa ngecek data detailnya, kemudian nggak bisa pembetulan, jadi nggak ngerti nih, buat apa ini sebenarnya. Nanti kalau kita nggak lapor dianggap salah, kita lapornya error, dianggap salah gitu ya, malah repot ya. Jadi, ya udah Pak, Bapak coba lapor aja deh. Oke, saya mau teman tuh Pak Snow White, tangan Snow White, oke. Kemudian ada Bapak Mbak Dra Cartoon Store, tanya ke Wawan, "Iya Bu, iya Pak. Bapak Ibu Neni New Skin, mau tanya ke Wawan, kalau SPT Badan tahun lalu, neraca masih banyak hartanya. Kenyataannya tidak ada. Lah kok bisa? Gimana menyikapi laporan keuangan tahun berikutnya? Padahal sudah tidak ada penjualan berkesinambungan. Hidup segan mati tak mau. Waduh, gimana caranya? Gimana caranya ya? Ya sudah deh. Jadi gini Bu, kalau Ibu masih sempat, kalau masih bisa, Ibu telusuri, kapan terjadinya masalah ini. Berarti kan harta itu dijual, tapi Ibu nggak laporkan, gitu kan ceritanya ya? Harta itu pernah dijual, tapi nggak dilaporkan penjualannya, atau uangnya masuk kantong pribadi. Kira-kira gitu ya caranya ya, Bu, ya? Oke, ya sudah. Ya, jadi Ibu Ibu akan perlu menjurnal untuk menghilangkan harta tersebut. Oke, harta itu taruh di kredit, debitnya adalah semua akun-akun yang lawannya. Entah itu hutang, entah itu modal, lawan aja ke debit sehingga habis itu harta gitu atau mungkin berkurang nilainya ya. Kira-kira seperti itu Bu ya. Karena kan saya belum lihat neracanya nih. Kalau ada harta otomatis ada liabilitas atau modal kan, kita mau tahu di sana tuh isinya apa gitu. Lawan dia itu apa yang masih nyangkut di sebelah pasifa gitu. Lah kalau Ibu berani langsung diubah aja, langsung dibalik aja, langsung hilangin itu barang, gitu ya. Tetapi kalau orang pajak panggil, ya kita harus siap kasih penjelasan. Ibu kasih aja penjelasan apa adanya ya. Kalau gue bilang, lebih baik kita jujur tetapi kita bersalah gitu ya, daripada kita, memanipulasi tetapi terlihat benar gitu ya. Karena orang pajak kan nggak bodoh ya, orang pajak itu semakin lu berbohong, dia tahu lu berbohong, gitu ya. Jadi, udahlah, nggak apa-apa, kalau Ibu memang betul-betul lagi susah, Ibu jelaskan kepada orang pajak, "Saya lagi susah, ini rekening saya," kasih dia lihat rekeningnya, memang nggak ada duit, ya sudah, nggak apa-apa, gitu. Semestinya orang pajak sih bisa bisa inilah, bisa toleransi lah ya, oke. Semangat teman tuh Bu Neni. Kartun, tanya ke Awan, ya. Ibu Neni New Skin. Kemudian ada Bapak Ros Juli 70 ke Awan. Jika wanita gabung NPWP dengan suami, lalu suami meninggal, wanita tersebut buat NPWP lagi karena bekerja. Oke. Bagaimana dengan harta di NPWP suami yang di mana NPWP sudah menjadi NPWP warisan belum dibagi? Gampang, Pak. Semua harta di SPT suami dilapor kembali di SPT-nya istri. Selesai. Kemudian di suami itu lapor lagi SPT satu kali, lapor dengan kondisi nol semuanya, kemudian dicabut NPWP-nya kalau mau. Kalau nggak mau cabut NPWP ya udah tahun depan lapor lagi no nihil gitu. Sedangkan si istri laporkanlah mulai sekarang seluruh harta yang pernah dilapor di SPT suami gitu dipindahin sebagai warisan. Oke? Saya mau teman tuh Bu Ros Juli. Ros Juli 70. Oke, saya tampung dulu ya teman-teman ya. Kemudian ada Bapak Tony Hartono 80. Kok jika WPOP penghasilan hanya dari saham, di halaman submit-nya ada kolom laporan keuangan yang wajib dilampirkan. Harus seperti apa? Cukup perdagangan saham dari sekuritas? Jawaban saya boleh-boleh saja, Pak. Boleh-boleh saja. Tetapi seharusnya bukan laporan keuangan ya. Seharusnya yang perlu disubmit adalah
daftar peredaran bruto. Kenapa Bapak muncul laporan keuangan? Gara-gara Bapak tercentang pembukuan. Bapak mesti mundur dulu, ganti menjadi pencatatan. Oke? Setelah ganti jadi pencatatan, barulah Bapak bisa submit ulang. Nanti yang diminta itu adalah daftar peredaran bruto. Nah, itu Bapak apapun lah Bapak submit apa aja deh. Kalau saya sih apa aja deh. Induk boleh lu submit, kemudian halaman bruto boleh disubmit. Kalau mau kasih perdagangan saham juga boleh lah. Karena itu sama sekali tidak pengaruh ya. Betul-betul itu adalah sebuah formalitas doang. Oke, thank you Pak Tony, semoga terbantu. Hartono 80, ada Bapak Juragan Beras, ada Bapak YNE. Bapak Juragan Beras tadi, sorry, mohon kelewat. Mohon maaf Pak Juragan Beras. Pak Juragan Beras. Mana dia? Kemudian ada Bapak Tony Hartono 80, ada Pak Juragan Beras. Malam Pak Awan, menyambung pertanyaan KPR. Saya ada CV dari 10 tahun yang lalu belum pernah mengambil prefer. Apakah bisa selama 5 tahun saya gabungkan prefer di tahun ini? Boleh Pak, silakan. Pokoknya semua angka di laba ditahan boleh Bapak ambil silakan aja. Oke, semangat bantu Pak Juragan. Ibu YNNEFR. Oh, uang tunai PPS ada di laporan di SPT 2022 atau 2023? Ulang. Uang tunai PPS apa dilaporkan di SPT 22 atau 23? Oh, 22, Bu. Semua harta PPS dilapor di SPT 2022 sebagai perolehan tahun 2022. Oke, selesai. Thank you, Bu NNR. Semoga terbantu. Juragan Beras, ada Bapak YNEEFR, kemudian ada Bapak Cuan Lik. Bagaimana halnya dengan pegawai yang masih di bawah PTKP pada saat terima THR? Kan otomatis pada bulan tersebut sudah kena TER. Gimana lapor PPL satunya? Jawabannya itu sudah gue buat videonya, akan terbit di hari yang sama dengan video ini, teman-teman ya. Jadi sudah ada solusi atas yang masalah seperti ini ya, THR kemudian terjadi LB. Solusi gampang yaitu tetap dipotong THR, dipotong TER-nya tetap dipotong pada bulan tersebut. Nanti ketika bulan Desember dibikin A1-nya, A1 itu akan otomatis menciptakan LB yang akan diperhitungkan oleh sistem secara otomatis. Itu solusinya. Jadi kuncinya adalah A1. Nanti ketika bikin A1 akan otomatis terhitung. Nah, katanya begitu ya. Gue juga belum lihat langsung sih. Tetapi teman-teman yang lain sudah pada cek seperti itu. Oke? Dan sudah gue bikin videonya nanti ada diterbit di hari yang sama ini. Semoga teman-teman Pak Cuan Lik. Cuan Lik, Bapak Cuan Lik. Kemudian Bapak Zon. Kok kalau mau klaim PTKP, tanggungan untuk orang tua saya, karena saya menanggung biaya hidup mereka, karena sudah lanjut usia. Apakah di daftar keluarga di SPT perlu diisi nama ortu saya? Perlu Pak, isi aja. Kartu keluarga saya sudah terpisah dengan kakak orang tua. Nggak apa-apa Pak, diisi aja, isi aja. Oke, semangat teman Pak John. Pak Zehon, Bapak Ibu Selisia Yunita. Kok kalau status WP-nya NE, lalu sewaktu COVID main saham, baru tahu harus lapor. Lalu lapornya seperti SPT 23 saja atau yang tahun-tahun sebelumnya juga. Jadi gini Bu, langkah pertama adalah mengaktifkan NPWP. Oke, langkah kedua adalah Bu mesti lapor dong. SPT 23 sudah pasti wajib dong, SPT 23 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, antara SPT 2023 dengan SPT yang sebelum Ibu laporkan terakhir kali, antara SPT 23 dengan SPT yang terakhir Ibu laporkan, ada perubahan harta tinggi nggak? Kalau ada perubahan harta tinggi, ada baiknya Ibu pembetulan mundur, lapor mundur. Tetapi kalau tidak ada lompatan harta, jadi harta masih sama-sama aja nilai rupiahnya ya, ya sudah langsung tembak ke 2023. Oke? Kenapa begitu? Karena kalau ada peningkatan harta, artinya ada penghasilan nih di tahun-tahun ini yang Ibu belum laporkan, yang mungkin belum dibayar pajaknya. Gitu ya, Bu ya. Jadi jawaban mengenai perlu atau tidak lapor berapa tahun adalah tergantung harta. Kalau hartanya sama, ya udah langsung tembak 2023. Tapi kalau nilai rupiahnya Pak ya, kalau nilai rupiahnya ada peningkatan apalagi kalau tinggi, maka perlu di tracking di mana penghasilan yang mungkin perlu dilaporkan pajaknya atau dibayar pajaknya, gitu ya. Semua teman tuh Bu Selisia Yunita. Lia Yunita ya, Ibu Sia Yunita. Kemudian Bapak Ros Juli 70. Kok jika saya terima Bupot tetapi PT tersebut belum bayar dan lapor Bupot tersebut, apakah Bupot itu tetap saya laporkan? Kalau dilaporkan apakah SPT saya akan masalah? Gini Pak, kalau Bapak tipe orang yang mau cari aman, udah buang aja. Toh dia belum bayar, dia belum lapor kan? Bapak tahu ya? Bapak tahu kalau dia belum bayar, dia belum lapor kan? Udah buang ke laut. Kalau Bapak mau aman. Tetapi kalau Bapak merasa, kan sayang dong, kok sudah dipotong, angka pajaknya gede lagi.
Kan salah mereka nggak bayar, salah mereka nggak potong. Ya sudah, Bapak tetap laporkan, tetapi kalau suatu hari Bapak dipermasalahkan, Bapak tunjuk tuh hidungnya si direktur itu, si PT itu. Suruh dia panggil orang si direktur itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak tipe yang aman, udah buang aja lah. Kalau Bapak tipe yang berani ngelawan, ya udahlah, kita lawan, kita tetap laporkan. Karena kan saya pegang bukti potong nih, asli nih. Dan saya bisa buktikan bahwa uang masuk ke rekening gua itu sudah dipotong. Oke? Nah, bisa dibuktikan, bisa diargumenkan maksud saya ya. Tetapi apakah akan jadi masalah? Bisa jadi, dan Bapak harus perjuangkan ya, karena Bapak punya hak untuk memperjuangkan ya. Oke? Teman-teman tuh Pak Ros Juli. Ros Juli 70. Kemudian Bapak Ibu Reni Kua, kok telat lapor SPT tahunan pribadi, denda berapa untuk 1 tahun telat atau gimana ya? Cuma 100.000 Bu. SPT orang pribadi cuma 100.000 aja dendanya. Jadi teman-teman nggak usah terburu-buru. Kalau terlambat, kalau memang nggak sempat mau jalan-jalan dulu ke luar negeri, ya silahkan jalan-jalan dulu. Cuman 100.000 dendanya. Gitu sih. Ya saran gue nggak usah, jangan terlambat. Tetapi kalau terpaksa terlambat, ya udah biarin aja. Cuma 100.000. Apakah akan diperiksa pajak gara-gara terlambat lapor? Enggak lah, enggak ya. Jadi buat teman-teman yang terlalu khawatir dengan pemeriksaannya, gue masih mau kasih tahu lu bahwa orang pajak itu sibuk, oke? Pemeriksa pajak itu sibuk. Memang lu siapa mau diperiksa sama dia, gitu ya? Memang lu spesial mau diperiksa sama dia, gitu ya? Orang pajak itu hanya akan periksa orang-orang yang spesial, artinya orang-orang yang memang potensi pajaknya tinggi, gitu loh. Nggak akan lah gara-gara lu terlambat lapor SPT tiba-tiba diperiksa, nggak ada teman-teman ya. Oke, jadi nggak usah terlalu GR teman-teman ya. Bercanda guys. Jadi nggak usah khawatir. Dikit-dikit takut diperiksa, dikit-dikit takut diperiksa gitu. Enggak teman-teman ya, enggak ya. Orang pemeriksa pajak juga pilih-pilih, emang siapa lu gitu ya. Memang lu berpotensi bayar pajak gitu loh teman-teman ya. Bercanda ya guys. Oke. Itu aman Bu, aman. Kalau kalau telat cuma 100.000. Ibu Neni, izin gabung kawan. Ya, siap. Bapak Ibu Neni, kalau perusahaan telat denda berapa? 1 juta, Bu. Kalau perusahaan denda 1 juta ya, dan tidak akumulasi ya. Jadi kalau tahun ini terlambat ya udah 1 juta. Tahun yang lalu terlambat 1 juta lagi, tetapi tidak diakumulasikan, nggak dikali-kali bertahun-tahun gitu loh. Oke? Semangat teman tuh Bu Raini. Raini Kua, Ibu ya. Kemudian ada Ibu Busra Owen. Pak Awan, bedanya pencatatan dan pembukuan akuntansi itu apa ya? Gampang ya. Kalau pembukuan maksudnya ada neraca, ada laba rugi, ada buku besar. 3 ini wajib nih ciri-ciri pembukuan. Kalau pencatatan, nggak usah. Pencatatan itu cuma catat bulan ini berapa omsetnya, Februari berapa omsetnya, Maret berapa omsetnya. Itu aja dicatatkan. Gitu loh. Oke? Teman-teman tuh Bu Ceraon. Ibu Neni Sapur, kemudian Bapak Rainia Kua, kemudian Ibu Bu Ceraon, kemudian Bapak Tris ya, 007. Kok ada surat paksa yang disampaikan kepada wajib pajak, tetapi nggak dibacain aturannya. Kan dibacain, itu gimana kok? Nggak dibacain, aturannya kan dibacain gue. Gugatan ke pengadilan pajak, Pak. Jadi kalau ada surat paksa, langsung Bapak gugat ke pengadilan pajak ya. Tunggu 30 hari maksimal ya, jangan lewatin 30 hari ya. Menggugat ke pengadilan pajak. Semua teman tuh Pak Tris. 07 Tris. Kemudian Bapak Ibu Siana Shin, kau mau tanya, apabila saham di PT baru tapi belum setor modal ke PT. Jadi, di pelaporan SPT tahunan tetap catat ada harta saham di PT tersebut. Jawaban saya iya, Bu ya. Jadi anggaplah ada sebuah PT kita dirikan, kita punya saham anggaplah 100 juta. Tetapi kita belum kirim ke uang ke PT, kita belum transfer ke rekening PT, ya kan? Maka kita tetap lapor ada harta namanya saham di PT senilai 100 dan munculkan hutang di bawahnya harta ada hutang kan, Ibu laporkan nilai hutang sebesar 100 juga, gitu ya. Hartanya 100, hutangnya 100, maka netnya 0, begitu ya. Tapi tetap harus dilapor ya Bu ya, walaupun belum disetor. Semua teman tuh Bu Siana. Bapak Tumorang Parude, malam kok, kalau PT sudah lebih dari 5 tahun tidak aktif, bagaimana SPT tahunan ke depannya? Sudah 2 tahun terakhir nggak lapor lagi. Waduh, gini Pak, Bapak laporkan untuk 2023. Oke, 2023 kan belum terlambat nih, sehingga kan nggak ada denda kan? Bapak lapor aja, gitu ya. Untuk 2022, 2021 biarin aja, kan sudah lewat nih. Kalau Bapak lapor sekarang, kena denda 1 juta kan sayang duitnya kan. Nah, jadi nggak usah lapor, langsung ke 2023 dan ke depannya Bapak lapor tiap tahun lapor Pak, gitu ya. Jangan nggak dilapor. Kalau mau tutup juga boleh, tapi repot Pak tutup PT. Jadi tetap lapor aja nihil ya tiap tahun. Atau Bapak NE kan, Bapak boleh NE kan kalau mau ya. Isi formulir NE itu boleh. Oke. Semua teman tuh Pak Tumorang Parude. Pak Ibu Siana Sien, Bapak Tumorang Parude, kemudian Bapak Fen 272. Eh, bentar ya Pak Fen.
Kok kalau program pas final maksudnya bagaimana? Apa ada beda perlakuannya untuk yang sudah ikut TA dan yang belum ikut TA? Eee, Pas final itu adalah TA kesempatan kedua, gitu Pak ya. Pas final adalah sama seperti TA, yaitu melaporkan harta yang 2015 dan sebelumnya perolehannya, oke. Kalau Anda sudah ikut TA tetapi masih ada yang ketinggalan, itulah masuk ke pas final, bayarnya 12,5%. Oke. Sedangkan kalau yang tidak ikut TA nggak berlaku. Kalau nggak ikut TA, maka harta 2015 ke belakang itu sudah kadaluarsa, alias langsung lo lapor ke SPT terbaru, beres. Oke. Semoga teman tuh Pak Fen. Pak, Ibu Eristiaime, kok kalau pindah kerja, kantor lama ada bukti potong, tapi di kantor baru karena masih belum pegawai tetap, jadi nggak diberi bukti potong. Bagaimana ya kok? Nggak ada masalah Bu. Ibu cukup lapor yang Ibu terima saja, gitu ya. Karena kalau Ibu laporkan seluruhnya, maka akan terjadi kurang bayar dong. Kan Ibu nggak mau dong. Nah, cukup lapor bukti potong yang satu aja, gitu ya. Asumsinya yang baru ini terpakai buat biaya hidup ya, yang baru ini asumsi terpakai untuk biaya hidup. Tetapi kalau baru ini tidak untuk biaya hidup, maka jadi lain ceritanya ya nanti ya. Tetapi ya saya rasa harusnya habis buat biaya hidup lah ya untuk yang baru ini. Semoga teman tuh Bu Kristiame. Kemudian Ibu Kristiame, kemudian Ibu Ratnasar 1103. Malam Pak Awan, untuk MPWP awal ada harta 80.000 US valuta asing yang diperoleh 2018. Apakah itu bisa diterima? Jawaban saya boleh-boleh aja. Apakah ini terutang pajak? Enggak, Bu, enggak. Oh, Mas Ibu MPP pertama kali ya? MPP pertama kali? Oke, MPP pertama kali dilapor, tiba-tiba ada uang 80.000 itu kan sekitar 1 miliar ya, 1 miliar lebih ya, 80.000, 80 juta. Oh enggak, iya 1 M ya, 80, 1 M lah ya. Kalau ada uang 1 miliar, pertanyaannya, apakah Ibu bisa membuktikan bahwa perolehannya 2018? Oke. Kalau Ibu bisa membuktikan bahwa perolehannya 2018, maka Ibu aman karena sudah melewati jangka waktu pemeriksaan. Tetapi kalau Ibu nggak bisa buktikan, maka akan dianggap penghasilan di tahun tersebut ya, tahun 2023 gitu. Jadi ini masalah pembuktian sekarang nih. Oke. Semoga tahu tuh Bu Ratnasar. Ibu Ratnasar 1108. Bapak Gunartiku, malam kok malam mau tanya. Saya pensiun dapat bukti potong PP21 final ya, yang 7. Ini dilaporkan Maret 2024 ya kok? Jawabannya betul. Dimasukkan di lampiran mana kok? Di lampiran PPh final ya. Di PPh final ada yang namanya pesangon di situ. Nah, masukkan di situ nilai pesangonnya, kemudian nilai pajaknya kalau ada nilai pajaknya. Gitu Pak, di bagian pesangon. Semangat teman tuh Pak Gunartiku. Kemudian Ibu Gunartiku. Oke, kemudian Ibu Yunita CP. Malam kok, kalau lapor SPT yang pakai norma, itu di bagian mana ya? Di lampiran 1 halaman 2, Bu. Langsung di total omset tahunannya ya kok, bukan per bulan. Betul, Bu, di tahunan langsung ya. Betul ya, langsung tahunan. Di lampiran 1 halaman 2, di kelompoknya yang pertama yang di atas, yang ada jasa, ada pekerja bebas, ada dagang di situ. Oke? Eh, Nanti pakai persentase norma di situ ada persentase normanya ya. Semoga teman tuh Bu Yunita. Bapak Stephen JPG, malam kok. Apa margin keuntungan usaha dagang rokok marginnya ditentukan oleh AR? Enggak dong. Margin itu ditentukan dengan kondisi sebenarnya. Oke, kondisi sebenarnya berapa marginnya? Udah gitu aja. Gitu. Cuman kadang-kadang ada AR yang oknum memaksakan. Gua maunya lu untung sekian. Ya nggak bisa begitu dong ya. Tolong ditempelin aja tuh AR seperti itu ya. Mohon maaf ya Pak ya, bukan tempeleng beneran, tempeleng dengan undang-undang gitu ya. Bilang, tanya ke dia, mana Pak AR undang-undangnya yang memaksa saya harus untung sekian? Nggak ada, nggak bisa ya. Semua teman tuh Pak Stephen. Bu Yunita CP, kemudian Bapak Stephen JPG, kemudian Ibu Selisia Yunita. Kok, kalau dapat dana dari tutup polis asuransi kesehatan unit link, apa kena pajak lagi? Enggak lah Bu, nilai kecil kan? Bayar premi sudah lebih dari 5 tahun, tapi tidak ada di SPT. Kalau nilai kecil nggak apa-apa lah Bu, langsung tembak aja lah Bu, nggak perlu lah. Lagi pula kalaupun ada juga paling nggak besar kan nilainya kan, gitu. Masukin aja Bu ke rekening nggak ada masalah menurut saya sih. Kecuali kalau nilainya sudah berberapa ratus juta gitu ya. Itu pun menurut saya nggak ada masalah sih. Cuman Ibu tinggal nanti kasih penjelasan gitu ya. Gitu sih Bu. Sama teman itu Bu Selisia. Bapak SBRII. Malam kok, suami sudah meninggal. Saya mau bayar dividen. Apakah boleh menggunakan NPWP tersebut? Boleh sih. Kalau MPP masih aktif, Bu, boleh, Bu. Kalau MPP itu masih aktif, masih bisa diakses DJP online, langsung aja bayar pakai itu. Boleh kok.
Kalau dia sudah tidak aktif, nah barulah bayar pakai MPP istri. Yuk. Semangat terus tuh Bu, Pak Felicia SBR. Yunita, kemudian Bapak SBRII, kemudian Bapak Malda Daosko mau tanya, kalau misalkan pembagian dividen, tapi dividennya disetor kembali ke modal, itu gimana kok? Nggak ada masalah Pak, silakan saja ya. Maka dividen itu akan bebas pajak ya, 0% pajaknya, dan Bapak perlu laporkan di e-reporting, Ibu ya, di e-reporting dividen setiap tahun selama 3 kali berturut-turut ya, e-reporting dividen, supaya dia 0% pajaknya. Boleh kok, silakan. Semoga teman tuh Bu Malda. Bapak Malda Daos, kemudian Bapak Andre Fang. Tanya lagi kawan, bagaimana cara memperoleh Paspresko? Ke KPP Pak ya, datang ke KPP. Kalau saya sudah bayar PPh sewa bangunan tersebut, tetapi tidak lapor, apa ada sanksinya kok? Sanksi mana diomelin. Nanti kalau ketemu AR, dia panggil, Pak, kok nggak lapor sih, ada bayar sewa kok. Nah, gitu doang sih. Ya, seharusnya dilapor Pak ya, seharusnya dilapor. Paspres, kalau Bapak lupa, minta ke DJP, ke KPP ya, untuk di reset. Oke. Semoga teman tuh Pak Andre. Sangmi, kemudian Ibu Malda Daus. Terkait sewa gedung kok, apakah biaya atas pemeliharaan gedung tidak bisa diakui oleh perusahaan kok? Menurut saya boleh. Karena dalam perjanjiannya, semua biaya ditanggung oleh perusahaan, tapi oleh pajak dikoreksi kok. Gugat Bu ke pengadilan pajak ya. Jadi gini teman-teman, kan ini sudah jelas oknum. Ini oknum KPP teman-teman ya, oknum pajak. Yang benar adalah boleh dikoreksi sepanjang berhubungan dengan 3M. Bukan gara-gara sewa kemudian nggak boleh dikoreksi. Kan gitu. Nah, tapi kan Ibu repot nih kalau ngelawan orang sewenang-wenang. Langsung gugatan ke pengadilan pajak. Gitu, Bu. Belajarlah menggugat ke pengadilan pajak. Belajarlah bersidang di pengadilan pajak. Tidak sulit kok. Gampang sekali ya. Gampang. Tinggal isi formulirnya, draftnya, kirim. Kemudian semuanya via online. Gitu, teman-teman ya. Kalau mau cari keadilan, jangan cengeng, teman-teman ya. Hajar aja ke pengadilan pajak. Mudah sekali. Sangat mudah, sangat gampang. Semuanya online. Semua orang bisa. Tidak harus pengacara. Tidak harus pakai konsultan pajak. Anda sendiri bisa menggugat. Oke, jadi Bu Malda bilang kepada si oknum, Pak, silakan terbitin SKP, langsung saya gugat ke pengadilan pajak. Gitu aja. Biar dia tahu rasa nanti. Nanti kita bongkar di pengadilan pajak ya. Di pengadilan pajak kita bongkar. Apa alasan Anda untuk mengkoreksi biaya pemeliharaan gedung saya gara-gara sewa? Memang ada undang-undangnya. Tanya dia. Gitu. Semua tentu Pak, Ibu Malda. Bu Malda Daos, kemudian Bapak Bapak SBR 2. Kok kalau dokter punya kos, bagaimana perhitungan pajak untuk kos tersebut? Setahu gua Pak ya, saat ini kos-kosan tuh sudah bisa pakai 0,5%. Jadi berapa omsetnya kalikan 0,5% udah bayar. Setahu gua seperti itu. Semoga tahu tuh Pak SBR. Ibu Christine Budi 1205. Kok kalau dapat bonus dari pabrik, bukti potongnya PPh berapa persen? Tergantung pabriknya, Pak. Kalau pabriknya menggunakan metode TER, maka pakai ikuti TER, gitu, Pak ya. Jadi tergantung pabriknya. Kalau dia pakai metode bukan pegawai, ya kategorinya bukan pegawai. Yang bruto kalikan 50% kalikan tarif. Tetapi kalau Bapak adalah pegawai tetap, maka gunakan tarif TER ya, tabel TER, tar. Terima kasih tuh Pak, Ibu Christine. SBRII, Ibu Christine Budi 1205. Kemudian Bapak Dio DY, kalau SPT tahunan PT lebih bayar, apakah laporan keuangan PT wajib diaudit eksternal kok? Enggak lah. Yang wajib audit itu adalah kalau omset lebih dari 50 miliar, itu wajib diaudit. Nah, di luar itu enggak. Saya mengatakan itu Pak Dio. Ibu Valeri Adeline Wijaya, mau tanya lagi kok. Peredaran bruto yang tahun ini berubah ya? Hah? Peredaran bruto yang tahun ini berubah ya? Enggak sih. Nah, itu hanya untuk MPP kan ya? Misal, di satu orang punya lebih dari satu MPP. Apakah jadi satu laporan peredaran bruto? Satu MPP pribadi dan CV. Berbeda, Bu ya, berbeda. CV adalah CV, pribadi adalah pribadi. Ini dua barang yang berbeda, dua laporan yang berbeda, dan tidak digabungkan, Bu ya, dipisah ya. Nah, kalau MPP pribadi punya dua cabang contohnya, maka dia tuh ada MPP induk 000, ada MPP cabang 001, ada MPP cabang lagi 002. Nah, tiga ini dilapor dalam satu formulir itu, peredaran bruto. Gitu, Bu. Sedangkan kalau CV lain lagi, ya, CV ada formulir berbeda. Oke? Tidak digabung ya. Yang pribadi, pribadi aja. Kalau pribadi punya cabang banyak, barulah digabung di situ. Oke? Semua teman tuh Bu Valeri. Y, Ibu Valeri Adeline Wijaya. Kemudian Ibu Harmin, malam kawan, mau tanya, kalau sudah pensiun tidak bekerja sebagai pegawai lagi, tetapi istri masih bekerja, itu pakai form 770 kah? Saya ulang ya. Kalau sudah pensiun tidak bekerja lagi sebagai pegawai,
tetapi istri masih bekerja. Pakai 70 kah? Boleh, Pak, pakai 70 aja, nanti yang istri itu dilapor sebagai penghasilan final, gitu ya, kalau dia hanya bekerja dari satu perusahaan. Saya mau tahu tuh Pak Harmin, Ibu Neni Sapur, kok jika SPT tahunan PT neraca tahun lalu masih banyak harta. Asumsi saat pengakuan beli tanah yang sudah di DP ada dananya. Kenyataannya tidak ada dan sekarang tidak ada aktivitas. Bagaimana menyikapi di SPT badan berikutnya? Waduh. Jadi gini Bu, menurut gua Bu ya, ini perlu dibenerin. Menurut gua perlu dibenerin. Bagaimana membenarinya? Langkah pertama adalah kalau bisa tracking ulang. Tracking ulang bagaimana kejadian sesungguhnya diubah di situ ya, dilakukan jurnal penyesuaian. Cara kedua, kalau sudah tidak bisa tracking, langsung tembak aja, dibuang aja ke debit, langsung buang ke kredit, yang kredit buang ke debit. Langsung di jurnal penyesuaian seperti itu. Tetapi siap berargumen ya, kalau AR panggil, ya kita jelaskan apa adanya aja lah. Bahwa kami memang sudah nggak ngerti, PT sudah bubar juga, orang-orang sudah pada resign, ya terpaksa kita bikin seperti itu. Begitu sih Bu. Oke. Semua tahu tuh Bu Neni. Bapak Harmin 6, Ibu Neni Sapur, kemudian Bapak Taufik TR. Dibagi 2 masa aja, biar THR nggak kena TER bisa nggak ya kok? Jawaban saya bisa ya. Contoh, kita berencana bayar THR itu anggaplah 10 juta. 10 juta ini dibayar di masa Maret 5 juta, di masa April 5 juta. Supaya kena TER-nya mungkin lebih kecil, lebih rendah. Itu boleh dilakukan, Bu. Pak ya, silakan dilakukan. Siapa bantu Pak Taufik. Bapak Tony Hartono. Koawan, jika WPOP peredaran brutonya itu saham kripto melebihi 4,8 M. Tidak apa-apa menggunakan metode pencatatan, tidak harus pembukuan. Menurut gue tidak ya, menurut gue tidak. Jadi saham ataupun kripto itu sudah masuk kategori investasi, bukan usaha, bukan pedagang kripto kita ini, bukan pedagang saham kita ini ya, tetapi kita ini investor, investasi di mana kebetulan tradingnya nilainya besar gitu ya. Tetapi nggak ada namanya cabang usaha namanya pedagang-pedagang kripto, nggak ada. Atau pengusaha kripto, pengusaha saham tuh nggak ada. Jadi menurut gua itu adalah kategori investasi sehingga berapapun brutonya harusnya tidak menjadi objek PKP gitu ya. Pernah ada oknum yang seperti itu yang mau paksain PKP ya kita lawan gitu dan nyatanya nggak ada masalah. Semangat itu Pak Tony. Taufik, Bapak Tony Hartono 80, Bapak Bapak Maestroal, kok PTP transaksi jasa dengan Pemda karena kena potong PPh 23 dan PPN. Laporan keuangannya gimana kok? Nggak ada masalah Pak. Emang kenapa? Nggak ada masalah Pak. Tinggal di laporan keuangan seperti biasa ya, di jurnal seperti biasa ya. Bukti potongnya berarti PP23 dibayar di muka atau Bapak mau lariin ke beban juga boleh. Kemudian PPN seperti biasa Pak. Nggak ada masalah ya. Eh, Coba Bapak cek lagi gimana pertanyaannya Pak. Ini kan normal-normal aja nih. Oke. Semua tahu tuh Pak Maestro. Bapak Ndra Cartoon Store. Tanya ke Awan, saham bursa yang buka akunnya 2015 belum pernah dilapor dan tidak tahu tahun perolehan sahamnya. Statusnya juga rugi. Kalau mau dilapor SPT, bagaimana isinya e-form 1770? Terima kasih. Oke, ya udahlah, Bapak laporkan aja dengan nilai market value terakhir, Pak. Bapak laporkan dengan nilai market value terakhir tahun 2023, Bapak laporkan sebagai perolehan 2023, gitu ya. Tetapi dengan catatan, kalau orang pajak mengetahui bahwa ini diperoleh sebelum 2023, maka ada konsekuensi. Bapak mesti pertanggungjawabkan, gitu ya. Anyway, 2015 sudah kadaluarsa, gitu ya. Sudah lewat kadaluarsa pemeriksaan. Semangat bantu Pak Ndra Cartoon Store. Maestroal, Bapak Ndra Cartoon Store. Mantap. Bapak David Junior mau pembetulan SPT 22 untuk masukin penghasilan yang belum dimasukin. Tetapi belum pernah ajuin pemberitahuan norma. Apakah artinya nggak bisa pakai norma perhitungannya? Jawabannya tetap pakai norma, Pak. Jawabannya tetap pakai norma. Cuman tarifnya pakai tarif yang lebih tinggi. Yaitu yang di lampiran 2 kalau nggak salah ya. Di per 17 tahun 2015, kalau Bapak tidak punya NPPN, maka gunakan tabel yang 2, lampiran 2. Yang lebih tinggi sedikit normanya. Setahu gua begitu. Semangat tuh Pak David. Bapak David Junior, Bapak Bapak Gunartiku, malam kok. Maaf tanya ulang. Saya pensiun dapat bukti potong PPh final 21 formulir 7 ya. Dilaporkan Maret ini ya kok. Betul Pak. Masukkan ke lampiran apa ya kok? Masuk ke lampiran PPh final yang namanya pesangon. Itu Pak ya. Setahu gue seperti itu ya. Ini ngomongin pesangon Pak ya. Nah, kan pensiun nih dapat pesangon. Nah itu dia. Ke lampiran PPh final kemudian bagian pesangon. Semangat tahun tuh Pak Gunartiku.
Bapak Ibu Kris Lesmana, Pak, kalau baru buat PT dengan modal 1 M, tapi perputaran cepat dan besar, apa tidak masalah? Nggak masalah, Pak. Negara mah senang kalau kita ini bagus bisnisnya, kita ini jago bisnisnya, kita ini lancar mah negara senang. Yang penting pajaknya dibayar gitu, Pak ya. Semua tuh Pak Kris. Nartiku, Bapak Kris Lesmana, Bapak Saso. Bapak Saso 1788, kok mau tanya cara lapor SPT. BPHTB dan jual di tahun yang sama. Jadi, rumah warisan, belum pernah masuk SPT. Lapor di SPT, tulis uang tunai aja dan penjualan juga. Jawabannya betul Pak ya. Penjualan tetap dilaporkan di bagian penjualan. Kemudian uang tunainya bukan uang tunai ya, tetapi kondisi sebenarnya bagaimana. Kalau rekeningnya isi rekening, kalau deposito ya isi deposito, gitu ya. Semua tahu tuh Pak Saso. Atau bagaimana kata Pak Saso? Sudah betul Pak ya, di bagian penjualan tetap diisi, di bagian rekening diisi. Oh, satu lagi, di bagian warisan Bapak isi ya. Di bagian warisan Bapak isi nilai warisannya. Oke? Nah, Bapak Fen 272. Makasih Koman sama-sama. So 178845. Kemudian Bapak Fen 272. Kemudian Bapak Tony Hartono. Kawan, berarti Hartono. penghasilan dari saham cukup diisi 0 formulir PMK 164. Lalu, saya lampirkan lagi laporan penjualan saham dari sekuritas ya. Jadi ada 2 lampiran. Oke, Pak. Kalau Bapak sudah mendapatkan formulir bruto, maka Bapak cukup laporan formulir bruto aja. Oke? Kalau Bapak sudah ketemu formulir bruto di PMK 164, maka cukup itu aja yang dilaporkan. Sedangkan yang saham nggak usah. Gitu, Pak ya. Tadi maksud saya, kalau Bapak belum ketemu formulirnya, ya sudah, apa aja Bapak laporin, nggak masalah gitu. Karena hanya formalitas. Tetapi kalau sudah ketemu formulirnya, boleh Pak laporin peredaran bruto aja, sedangkan yang saham nggak perlu. Oke? 80. Bapak Wu Suparto, orang pribadi di SPT 1 juta, beli SBN dapat 45. 45 ini catat di SPT kolom SBN. Apakah 45 ini termasuk penambahan nilai harta WPK? Jawaban saya iya. Kena pajak lagi kah? Kalau penghasilan ini hanya ini, maka nggak usah kena pajak, karena di bawah PTKP kan. Nah, kalau satu-satunya penghasilan Bapak hanya ini, 45 juta, maka itu di bawah PTKP, nggak usah kena pajak. Gitu. Tetapi kalau di atas PTKP ya mesti cek lagi. Semoga teman tuh Pak U Suparto. Suparto. Kemudian Bapak Sri, Ibu Sri 2378, kok mau tanya, kalau buat CV, kan harus 2 nama. Apakah anak boleh dimasukkan namanya? Boleh, Bu. Anak boleh, suami istri juga boleh, siapa aja boleh. Oke. Semoga teman tuh Bu Sri. Ibu Sri 2378. Kemudian Bapak Webare Mitchell, thank you Pak, sama-sama. Webare Mitchell. Oke, selesai teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, sudah selesai. Ini adalah live Instagram. Kita live IG setiap hari Senin jam 8 malam dan live TikTok hari Selasa jam 8 malam. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, kita masih ada menjelang akhir Maret nih ya. Kita masih ada program April namanya PSTP ya, program siapa takut pajak.com. Nah, ini buat teman-teman yang takut dalam tugas pajak, kalau takut diancam, takut diintimidasi, kalau lu mau ngelawan ya. Nah, lu ikut kelas ini teman-teman ya. Ke namanya www.siapatakutpajak.com di sana guys. Oke, sampai jumpa teman-teman ya.